Syekh Kuro menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, Syekh Kuro adalah seorang ulama dari Campa. Beliau adalah putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Sidik. Beliau masih ada garis keturunan dari Syekh Jumadil Kubro dan kakeknya Syekh Jalaluddin, seorang ulama dari Mekah. Dari garis nasab ibunya yang bernama Diah Kirana. Beliau juga mempunyai nama lain yaitu Syekh Kurotul Ain Syekh Hasanuddin Syekh Mursahadatilah. Beliau menikah dengan Ratna Sondari putri dari Ki Gedeng Karawang, dan dikaruniai putra, Syekh Ahmad Nasab Syekh Kuro Nabi Muhammad Rasulullah Sayyidah Fatimah Azhara Ali bin Abi Talib Al-Imam Al-Husain Al-Imam Ali Zainal Abidin Al-Imam Muhammad Al-Bakir Al-Imam Jafar Sadiq Al-Imam Ali Al-Uraidi Al-Imam Muhammad An-Nakib Al-Imam Isa Ar-Rumi Al-Imam Ahmad Al-Muhajir As-Sayyid Ubaidillah As-Sayyid Alwi As-Sayyid Muhammad As-Sayyid Alwi As-Sayyid Ali Hali Kasam As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat As-Sayyid Alwi Amil Faki As-Sayyid Abdul Malik Azmatkan As-Sayyid Abdullah As-Sayyid Ahmad Jalaluddin As-Sayyid Husain Jamaluddin Al-Akbar Diah Kirana Syekh Kuro, Syekh Kurotul Ain Syekh Kuro Karawang, meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang. Lokasi makam penyebar agama Islam tertua, yang konon lebih dulu dibandingkan Wali Songo tersebut, berada sekitar 30 km ke wilayah timur laut dari pusat kota Lumbung Padi di Jawa Barat itu. Syekh Kuro dari kecil dibesarkan dan dididik oleh ayahanda beliau yaitu Syekh Yusuf Sidik, seorang ulama besar perguruan Islam dari negeri Campa. Uru Syekh Kuro Syekh Yusuf Sidik. Anak-anak Syekh Kuro Syekh Ahmad, murid-murid Syekh Kuro Syekh Abdul Rahman Syekh Maulana Mazkur Nyai Subang Larang. Syekh Bentong. Sebagian cerita menyatakan bahwa pada tahun 1409, Kaisar Chengtu dari dinasti Ming memerintahkan Laksamana Haji Sampobo untuk memimpin armada angkatan lautnya dan mengerahkan 63 buah kapal dengan prajurit yang berjumlah hampir 25.000 orang untuk menjalin persahabatan dengan kesultanan yang beragama Islam. Dalam armada angkatan laut Tiongkok itu rupanya diikutsertakan Syekh Hasanuddin dari Campa untuk mengajar agama Islam di Kesultanan Malaka, sebab Syekh Hasanuddin adalah putra seorang ulama besar perguruan Islam di Campa yang bernama Syekh Yusuf Sidik yang masih ada garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Bahkan menurut sumber lain, garis keturunannya sampai kepada Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali KRW, menantu Rasulullah SAW. Adapun pasukan Angkatan Laut Tiongkok pimpinan Laksamana Sampobo lainnya ditugaskan mengadakan hubungan persahabatan dengan Ki Gedeng Tapa, Syah Bandar Muara Jati Cirebon, dan sebagai wujud kerjasama itu maka kemudian dibangunlah sebuah menara mercusuar untuk mempermudah dalam mengontrol pelabuhan Muara Jati. Meski sempat lama singgah di Cirebon, tidak banyak petilasan Cheng Ho di daerah itu. Yang masih bisa dijumpai adalah bekas mercusuar di kawasan Muara Jati. Mercusuarnya sendiri roboh pada zaman Belanda. Kini satu-satunya landmark justru bangunan modern berupa replika kapal yang dibangun pengusaha Cirebon keturunan Tionghoa, yakni restoran berupa replika kapal Cheng Ho. Dikisahkan pula bahwa setelah Syekh Hasanuddin menunaikan tugasnya di Malaka, selanjutnya beliau mengadakan kunjungan ke daerah Martasinga, Pasambangan, dan Jayapura melalui pelabuhan Muara Jati. Kedatangan ulama besar tersebut disambut baik oleh Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati putra bungsu Prabu Wastu Kancana, Syah Bandar di Cirebon Larang, yang menggantikan Ki Gedeng Sindang Kasih yang telah wafat. Ketika kunjungan berlangsung, masyarakat di setiap daerah yang dikunjungi merasa tertarik dengan ajaran Islam yang dibawa Syekh Kuro, sehingga akhirnya banyak warga yang memeluk Islam. Kegiatan penyebaran agama Islam oleh Syekh Hasanuddin rupanya sangat mencemaskan penguasa Pajajaran waktu itu, yaitu Prabu Wastu Kencana atau Prabu Angga Larang yang menganut ajaran Hindu. Sehingga beliau diminta agar penyebaran agama tersebut dihentikan. Ketika utusan Prabu Angga Larang sampai di pelabuhan Cirebon, maka utusan itu langsung memerintahkan kepada Syekh Kuro untuk segera menghentikan dakwah dan penyebaran agama Islam di pelabuhan Cirebon. Agar tidak terjadi pertumpahan darah, maka oleh beliau perintah yang dibawakan oleh utusan dari Raja Pajajaran Prabu Angga Larang itu disetujuinya, dan Syekh Kuro seraya berkata kepada utusan Raja Pajajaran Prabu Angga Larang, meskipun dakwah dan penyebaran ajaran agama Islam ini dilarang, kelak dari keturunan Raja Pajajaran akan ada yang menjadi waliullah meneruskan perjuangan penyebaran ajaran agama Islam. Peristiwa ini sontak sangat disayangkan oleh Ki Gedeng Tapa dan para santri atau rakyat Cirebon, karena Ki Gedeng Tapa sangat ingin berguru kepada Syekh Kuro untuk memperdalam ajaran agama Islam. Suatu waktu Syekh Kuro pamit kepada Ki Gedeng Tapa, Muara Jati Cirebon karena harus berdakwah ke Malaka dan Sumatera. Sebagai sahabat, Ki Gedeng Tapa sendiri sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa ulama besar itu karena Ki Gedeng Tapa sangat ingin terus berguru kepada Syekh Kuro untuk memperdalam ajaran agama Islam.
Maka Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon menitipkan anak kandung putri kesayangannya yang bernama Nyi Subang Larang Nyai Subang Karancang, untuk ikut berlayar dan belajar agama Islam bersama Syekh Kuro ke Malaka. Setelah beberapa waktu lamanya berada di Malaka, kemudian Syekh Hasanuddin membulatkan tekadnya untuk kembali ke wilayah kerajaan Hindu Pajajaran. Dan untuk keperluan tersebut, maka telah mempersiapkan 2 perahu dagang yang memuat rombongan para santrinya termasuk Nyai Subang Larang, sekitar tahun 1418 Masehi, setelah rombongan ini memasuki Laut Jawa, kemudian memasuki Muara Kali Citarum yang pada waktu itu ramai dilayari oleh perahu para pedagang yang memasuki wilayah Pajajaran. Selesai menyusuri Kali Citarum ini akhirnya rombongan perahu singgah di Pura Dalam atau Pelabuhan Karawang. Kedatangan rombongan ulama besar ini disambut baik oleh petugas Pelabuhan Karawang dan diizinkan untuk mendirikan musola yang digunakan juga untuk belajar mengaji dan tempat tinggal. Lokasinya terletak di Pelabuhan Bunut, Kertayasa, Kampung Bunut, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, sekarang ini. Maka di Karawang ini Syekh Hasanuddin dikenal sebagai Syekh Kuro karena dia adalah seorang yang hafal Al-Quran hafiz, dan sekaligus qori yang bersuara merdu. Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Karawang, Syekh Hasanuddin menyampaikan dakwahnya di musola yang dibangunnya dengan penuh keramahan. Uraiannya tentang agama Islam mudah dipahami, dan mudah pula untuk diamalkan, karena ia bersama santrinya langsung memberi contoh. Pengajian Al-Quran memberikan daya tarik tersendiri, karena ulama besar ini memang seorang qori yang merdu suaranya. Oleh karena itu setiap hari banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan masuk Islam. Berita tentang dakwah Syekh Hasanuddin, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Syekh Kuro, di Pelabuhan Karawang rupanya telah terdengar kembali oleh Prabu Anggalarang, yang dahulu pernah melarang Syekh Kuro melakukan kegiatan yang sama tatkala mengunjungi Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Sehingga ia segera mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama Raden Pamanarasa untuk menutup pesantren Syekh Kuro. Namun tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Putra mahkota, yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, itu pun mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren Kuro, dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik itu dan halus budinya. Lamaran tersebut rupanya diterima oleh Nyai Subang Larang dengan syarat mas kawinnya haruslah berupa bintang saketi, yaitu simbol dari tasbih, yang berada di negeri Makkah. Sumber lain menyatakan bahwa hal itu merupakan kiasan bahwa sang Prabu haruslah masuk Islam, dan patuh dalam melaksanakan syariat Islam. Selain itu, Nyai Subang Larang juga mengajukan syarat, agar anak-anak yang akan dilahirkan kelak haruslah ada yang menjadi raja. Semua hal tersebut rupanya disanggupi oleh Raden Pamanarasa, sehingga beberapa waktu kemudian pernikahan pun dilaksanakan, bertempat di pesantren Kuro, atau Masjid Agung sekarang, di mana Syekh Kuro sendiri bertindak sebagai penghulunya. Pernikahan di musola yang senantiasa menganggungkan asma Allah itu memang telah membawa hikmah yang besar, dan Syekh Kuro memegang peranan penting dalam masuknya pengaruh ajaran Islam ke keluarga sang Prabu Siliwangi. Sebab para putra-putri yang dikandung oleh Nyai Subang Larang yang muslimah itu, memancarkan sinar iman dan Islam bagi umat di sekitarnya. Nyai Subang Larang sebagai istri seorang raja memang harus berada di Istana Pakuan Pajajaran, dengan tetap memancarkan cahaya Islamnya. Adapun kegiatan pesantren Kuro yang lokasinya tidak jauh dari Pelabuhan Karawang, rupanya kurang berkembangnya karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah kerajaan Pajajaran. Hal tersebut rupanya dimaklumi oleh Syekh Kuro, sehingga pengajian di pesantren agak dikurangi, dan kegiatan di masjid lebih dititik beratkan pada ibadah seperti salat berjamaah. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, akhirnya Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam seperti Syekh Abdul Rahman dan Syekh Maulana Mazkur ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya ke Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad, ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang tepatnya ke Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang sekarang untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan bermunajat kepada Allah SWT. Di Pulau Bata Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan,
Kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai sekarang. Waktu terus bergulir, usia Syekh Kuro sudah sangat uzur. Akhirnya Syekh Kuro Karawang meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Maka penerus perjuangan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Bata, diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Sebelum meninggal dunia, Syekh Kuro berwasiat kepada santrinya berupa, ingsun titip masjid langgar lan fakir miskin anak yatim duafa. Dalam semaraknya penyebaran agama Islam oleh Wali Songo, maka masjid yang dibangun oleh Syekh Kuro, kemudian disempurnakan oleh para ulama dan umat Islam yang modelnya berbentuk joglo, beratap 25 san, hampir menyerupai Masjid Agung Demak dan Cirebon. Pengabdian Syekh Kuro dengan para santri dan para ulama generasi penerusnya adalah menyalakan pelita Islam, sehingga sinarnya memancar terus di Karawang dan sekitarnya. Syekh Kuro yang bernama asli Syekh Kurotul Ain dikarenakan lidah pribumi yang sulit mengucapkan nama tersebut maka berubah menjadi Syekh Kuro untuk lebih mudahnya, dan beliau juga adalah seorang yang hafal Al-Quran, hafiz, dan sekaligus qori yang bersuara merdu. Dalam menyampaikan ajaran Islam, Syekh Kuro melakukannya melalui pendekatan yang disebut dakwah bil hikmah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 16 An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan, dan dengan pelajaran yang baik, dan bertukar pikiranlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Karawang, Syekh Hasanuddin menyampaikan dakwahnya di musola yang dibangunnya dengan penuh keramahan. Uraiannya tentang agama Islam mudah dipahami, dan mudah pula untuk diamalkan, karena ia bersama santrinya langsung memberi contoh. Pengajian Al-Quran memberikan daya tarik tersendiri, karena ulama besar ini memang seorang qori yang merdu suaranya. Oleh karena itu setiap hari banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan masuk Islam. Penampilan yang sejuk, tutur bicara yang santun ketika beliau menyampaikan dakwah, hingga beliau dianggap tokoh yang dianggap mampu menenteramkan situasi pada waktu itu. Perlahan tapi pasti, masyarakat kelas bawah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Syekh Kuro yang dengan bijak dan santun menyampaikan misi dalam dakwahnya.